Ya, kalau misalnya kita pada malam hari ini masih sama dengan minggu lalu, masih tentang segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, sama seperti Ko Henry kemarin, ketika dikasih tema ini, pastinya kita bertanya-tanya dong, maksudnya apa nih yang disebutkan sia-sia gitu? Apakah segala sesuatu dalam arti semua yang kita kerjakan di dalam hidup ini adalah sia-sia gitu? Tapi Cohen udah sempat bahas juga minggu lalu bahwa nggak segala sesuatu yang sia-sia itu yang dimaksudkan ketika kita melakukan sesuatu itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan kerohanian kita, nah itu yang dikatakan sia-sia gitu. Nah, soal segala sesuatu sia-sia ini pasti kita baca sama-sama ada di Pengkhotbah ya. Di mana di Pengkhotbah 1 ayat 2 itu eh, dikatakan kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, eh, uang, kekayaan, jabatan, eh, pangkat, popularitas, semua ini adalah perkara-perkara yang selalu kebanyakan itu dikejar oleh kita semua orang yang ada di muka bumi ini gitu ya. Karena ketika seseorang memiliki semua itu, kita berasumsi bahwa hidup kita itu akan lengkap gitu. Kalau kita punya semuanya, kita punya uang, kita punya kekayaan, jabatan, pangkat, kita berpikir nggak ada hal lagi yang perlu untuk dikhawatirkan. Karena dunia ini memang mengukur segala sesuatu itu dan menilai keberhasilan hidup seseorang itu dari apa yang dilihat, dari apa yang dimiliki oleh kita, yang tampak sama mata jasmani kita gitu. Padahal sebenarnya ya kita tahu semuanya itu bersifat sementara. Nah, dan sampai kapanpun nggak akan pernah kasih kita eh, kepuasan gitu ya. Karena ya itu kalau misalnya apa banyak kita lihat sekarang orang makin makin aneh-aneh gitu ya untuk mendapatkan uang kah, harta kah, jabatan kah bisa melakukan segala macam. Kasus-kasus di berita itu udah makin aneh-aneh deh. Orang ngebunuh orang karena jabatan kah, karena status kah itu udah hal biasa lagi, udah bukan sesuatu eh, yang aneh gitu. Karena tapi pada kenyataannya ketika apa kita menginginkan hal itu, kita berpikir oh kalau saya punya ini pasti enak, kalau saya punya itu pasti enak, semua lebih gampang gitu. Tapi pada kenyataannya ketika kita dapat pun akan lebih gitu. Karena dalam ilmu ekonomi pun yaitu semakin besar pendapatan kita, maka akan semakin besar juga pengeluaran kita gitu. Jadi namanya manusia itu nggak akan ada rasa cukup dan kita akan terus mengejar hal-hal itu nggak akan henti-hentinya gitu ya. Nah, kita belajar di Alkitab ini dari kitab Pengkhotbah ini yang ditulis oleh Salomo gitu. Kalau pas saya pernah sempat khotbah tentang ini gitu. Kalau kita mau belajar sesuatu, ya harus sama pakarnya. Kita mau belajar sesuatu sama ahlinya gitu. Nah, kita tahu sendiri di dalam Alkitab Salomo ini siapa gitu ya. Kita mau ngomongin soal status, soal kekayaan tahta, ini nggak ada yang bisa ngalahin Salomo gitu ya. Kalau kita tahu kisahnya, Salomo ini anak Daud, raja di Yerusalem.
ayahnya Daud ini udah membabat habis semua musuh-musuh Israel pada masa hidupnya Daud ini, sehingga pada zaman si Salomo ini kita tahu dia udah tinggal menikmati aja, udah nggak ada musuh-musuh lagi yang perlu dilawannya sama dia. Dia udah dapetin upeti dari semua musuh-musuh yang udah dikalahin sama bapaknya Daud ini. Jadi benar-benar Salomo ini adalah seorang raja yang memiliki semuanya gitu di atas segala-galanya gitu. Nah, dia punya kekayaan, jabatan, popularitas. Nah, tapi kalau kita lihat sendiri kisahnya, bahkan di akhir hidupnya seorang Salomo ini yang berlimpah-limpah segala sesuatunya, Salomo sendiri yang mengatakan bahwa semua yang dia punya itu adalah sia-sia gitu. Eh, semua yang dia punya itu pada akhirnya nggak membuat dia bangga. Justru dia malah bilang eh, yang tadi itu di ayat yang kedua itu sia-sia belaka, segala sesuatu itu sia-sia gitu. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dimiliki dan dibangun oleh manusia itu akan berakhir dengan kesia-siaan. Kita mengejar uang mati-matian, kaya sebagaimanapun gitu. Pada akhirnya tua, sakit, akan mati. Uang yang kita kumpulkan sebagaimanapun ya akan kita pakai untuk apa? Nanti kita tua, sakit dan sebagainya bisa habis itu pada akhirnya nanti. Begitu juga dengan Salomo. Salomo berkata, aku udah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin di dalam Khotbah 1 ayat 14. Bahkan Salomo ini dalam hal hikmat pun kita tahu sendiri dikatakan di Alkitab dia begitu luar biasa pada saat dia mudanya. Dia bahkan bisa meminta kepada Tuhan bukan sekedar meminta kekayaan dan sebagainya, tetapi dia bisa meminta hikmat kebijaksanaan yang terbaik dari Tuhan. Nah, tetapi apa harta dan kekayaan yang melimpah secara eh, Salomo ini seharusnya dapat mengalami kebahagiaan hidup gitu karena apa yang diinginkan dan dikehendaki bisa terpenuhi. Namun itu tadi ternyata Salomo pun eh, nggak menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati gitu. Bahkan dia bilang siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia gitu. Nah, zaman sekarang kita orang banyak yang ingin mendapatkan kebahagiaan ini, mencoba berbagai macam cara mencari kepuasan dengan cara eh, mengkonsumsi narkoba gitu ya, terus pergi ke dunia malam dan sebagainya hanya untuk mencari ini kepuasan diri sendiri gitu. Namun pada akhirnya pun ruang hati mereka tetap kosong dan gersang. Bahkan hidup orang-orang yang seperti ini pun kita tahu semakin hancur. Nah, apa semuanya itu sia-sia gitu ya. Tapi kalau kita belajar apa bagaimana kita biar nggak segala sesuatu itu sia-sia. Ya, kita tahu yang tidak sia-sia itu hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, pengenalan akan Kristus itu sendiri. Kalau kita mau menjadi orang yang benar-benar sepenuhnya merasa utuh, yang harus kita kejar itu bukan semata-mata kebutuhan dan kekayaan jasmani kita, namun kekayaan rohani kita. Karena orang yang kaya secara rohani itu senantiasa yang pertama bisa melihat kehadiran Allah dalam diri kita maupun dalam diri sesamanya. Kalau misalnya kita orang yang eh, kaya dipenuhi secara rohani, kita akan mudah merasakan kehadiran Allah di sekitar kita. Nah, ini yang seringkali kita nggak dapatkan gitu di dalam dunia. Orang banyak yang punya uang, punya segala-galanya, tetapi susah gitu merasa happy gitu, nggak ada yang mengisi hidup mereka. Nah tapi orang kalau kita memenuhi kehidupan rohani kita, kita kaya akan rohani kita bisa merasakan hadirat Allah dan ini yang akan memenuhi hidup kita akan dipenuhi
oleh Roh Kudus gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang kaya secara rohani pun senantiasa bisa melihat kebaikan di tengah lautan keburukan yang luas di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita mengisi kekayaan rohani kita di dalam diri kita, mau masalah seperti apapun, kita pasti akan melihat kebaikan gitu ya. Kita akan bisa melihat sisi positifnya. Orang yang eh, penuh secara rohani, penuh Roh Kudus di dalam dirinya, nggak mudah putus asa, depresi gitu ya. Jadi eh, kalau ada masalah di dalam hidupnya, dia nggak hanya terfokuskan pada masalah, aduh gua kenapa ya begini, aduh gua kenapa ya begini gitu. Tapi orang yang kaya akan rohani, dia akan bisa menemukan oh kebaikan dari setiap permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya gitu ya. Oh puji Tuhan masih dikasih kesempatan mengalami ini. Puji Tuhan masih bisa belajar lewat permasalahan ini gitu. Selalu akan ada sisi terang. Kemudian yang ketiga juga, orang yang kaya secara rohani senantiasa bisa menemukan nilai hal positif di dalam kesusahan atau keterpurukan eh, yang dihadapi diri kita sendiri maupun orang lain gitu ya. Nah, orang yang seperti ini senantiasa memiliki kepribadian yang tangguh, sabar, rendah hati, dan juga selalu dipenuhi dengan kedamaian. Nah, ini yang nggak bisa dicari, yang nggak bisa dicari dengan kita memenuhi kebutuhan jasmani kita semata. Karena orang-orang yang memenuhi kepentingan jasmani semata ini seringkali seperti itu gitu ya. Jadi mereka punya segala-galanya tetapi di dalamnya kosong. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kita harus isi hati kita harus isi kehidupan rohani kita sehingga apa? Ketika masalah datang kita nggak mudah diombang-ambingkan. Kualitas diri seseorang yang seperti ini ditentukan oleh seberapa besar kekayaan rohani yang dia miliki gitu. Karena dikatakan hidup tanpa takut akan Tuhan adalah sia-sia belaka. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya di dalam Matius 16 ayat 26. Jadi minggu lalu juga tadi Oma udah sharingkan juga, Oma sempat tambahin waktu minggu lalu, kita itu kayak angka nol gitu. Tanpa ada pelengkapnya, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita apa tambahkan Yesus di dalam hidup kita, akan menjadi bernilai hidup kita. Jadi segala sesuatu itu sia-sia kalau kita tidak bersama di dalam Yesus. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian kita. Tapi kalau misalnya kita mengisi hidup kita tentang hal-hal rohani kita, iman kita eh, dengan Yesus, dengan firman dan sebagainya, pasti kita akan merasa penuh di dalam hidup kita dan nggak akan ada yang sia-sia karena kita tahu firman Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia gitu, pasti membawa berkat dalam hidup kita setiap harinya. Nah, mari dalam ponsel kita malam hari ini juga kita kembali mereview gitu ya, di dalam minggu kemarin masih ada nggak sih hal-hal sia-sia yang kita lakukan? Masih ada nggak sih kita mengejar hal-hal yang eh, sia-sia gitu ya? Apakah kita masih eh, sekedar mementingkan kebutuhan duniawi saja, atau kita sudah mulai mengisi atau mencukupkan diri kita tentang hal-hal tentang Yesus? Demikian sharingan kita untuk malam hari ini.